Hai semuanya, selamat datang kembali di Aku Masih Pemuya. Dan kali ini kita bakal ngebahas tentang wireframing. Apa itu wireframing? Jadi wireframing itu adalah proses awal dari sebuah perancangan situs web yang dimana kita itu ngebuat sebuah kerangka dasar atau struktur dasar dari situs web atau aplikasi. Nah, ini biasanya dilakukan dengan sketsa atau gambar sederhana yang menunjukkan tata letak halaman, lokasi elemen utama seperti header, menu, konten, tombol, dan elemen lainnya. Dan yang paling penting, wireframe ini nggak peduli dengan desain visualnya kayak warnanya mau warna apa, fontnya itu pakai apa, atau gambarnya itu gambar apa. Tapi di wireframe ini kita itu terfokus pada susunan elemen-elemen utama. Terus, apa sih fungsinya si wireframe ini? Seberapa pentingkah dia? Nah, jadi sebenarnya banyak hal-hal penting yang bisa kita rangkum terkait kenapa sih wireframe ini perlu. Nah, di sini gue buat 2 poin, yaitu pertama visualisasi struktur dan alur pengguna. Jadi, wireframing ini ngebantu kita memvisualisasikan struktur dasar dan alur pengguna dari sebuah aplikasi atau situs web. Jadi dengan wireframe, kita bisa fokus pada tata letak dan navigasi tanpa terganggu oleh detail visual. Nah, ini penting banget nih karena kita bisa memastikan semua elemen penting ditempatkan dengan benar dan pengguna bisa berinteraksi dengan aplikasi atau situs web dengan mudah dan intuitif. Dan selain itu, mengidentifikasi dan memperbaiki masalah dalam alur penggunaannya pada tahap wireframe ini jauh lebih efisien ya dibandingkan kalau kita itu udah masuk ke tahapan desain visual atau pengembangan. Jadi wireframing ini semacam fondasi yang kokoh lah buat desain kita nantinya. Lalu yang kedua ini, wireframe itu sebagai alat komunikasi dan kolaborasi yang efektif. Nah, kenapa? Jadi dengan adanya wireframe, kita punya dasar yang jelas dan visual untuk mendiskusikan ide-ide dan konsep kita. Semua anggota tim tuh bisa memberikan masukan dan umpan balik pada tahap awal, sehingga kita bisa bekerja sama dengan lebih efisien. Dengan begitu kita bisa mengidentifikasi potensi masalah lebih cepat dan memastikan semua pihak punya pemahaman yang sama nih tentang struktur dan alur kerja sebelum melangkah ke tahap desain visual dan pengembangan. Lalu, kalau yang masih bingung, seperti inilah gambaran kira-kira wireframe itu. Jadi hanya sebagai bentuknya itu hanya sebuah kerangka dasar yang belum ada warnanya sama sekali. Tapi dengan wireframe ini kita tuh kayak mempunyai visualisasi gitu di bayangan kita kayak, oh kira-kira bakal seperti ini nih website yang akan kita buat. Oh kira-kira bakal seperti ini nih aplikasi yang akan kita buat gitu. Dan tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita harus langsung ke contohnya ya. Gimana sih cara ngebuat wireframe itu? Ayo. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke halaman buat ngedesain di Figma. Seperti biasa, semua masih kosongan, kanvasnya juga belum ada isi apa-apa, layernya masih kosong, semua masih kosong. Dan di sini kita bakal ngebuat frame. Nah, karena di sini kita belum ada patokan atau bayangan mau seperti apa desain atau aplikasi apa yang akan kita buat, jadi kita gampangnya bisa ke sini, pergi ke aset. Kita lihat di sini kan ada aset-aset bawaan dari Figma ya. Nah, kita pilih di sini ada Desktop App Kit by Figma. Nah, di sini ada page-nya nih. Nah, mungkin kalau teman-teman ingat di video-video sebelumnya, aset di sini bisa kita tarik langsung ke kanvas. Tek, muncul. Nah, jadi ini halaman desain bawaannya Figma yang bisa kita jadikan rujukan atau contoh gitu loh. Nah, di sini kita mau ngebuat wireframe. Wireframe dari halaman dashboard yang ada di layar kita saat ini. Kalau ini kan sudah dalam bentuk ini ya, visualisasi ya. Maksudnya sudah ada warnanya, walaupun sebenarnya warnanya hitam putih di sini, tapi ini sudah termasuk ke dalam page, yang dimana page-nya ini page dashboard, bukan lagi bentuk template atau wireframe. Nah, di sini kita mau ngebuat wireframe-nya. Pertama-tama, tahap yang kita lakukan untuk membuat wireframe yaitu kita tentukan dulu frame-nya. Nah, di sini kita membuat website atau aplikasi apa gitu loh. Kita pilih di sini frame. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat ini dashboard ini bentuknya adalah aplikasi pada sebuah desktop. Maka kita di sini bisa pilih
di frame ya kita bisa pilih desktop. Nah, untuk ukurannya sama dan nanti ke bawahnya teman-teman bisa tarik aja, sesuaikan dengan yang ada di halaman sebelahnya. Oke, misalkan ini udah sama ya tingginya. Terus kalau misalkan kira-kira lebarnya berubah, di sini kan tadi lebarnya itu 1440. Nah, teman-teman bisa klik aja ini frame-nya, terus disesuaikan di sini jadi 1440. Oke, nah ini udah sesuai. Terus kita mau ngebuat wireframe dari website ini atau dashboard ini. Gimana caranya? Untuk mempermudah dalam pembuatan wireframe, yang pertama yaitu ini satu tadi, frame. Kita perlu frame karena kita perlu tahu aplikasi yang mau kita buat itu bentuknya atau dia bakal ditampilin di mana, bentuknya itu seperti apa. Jadi kita perlu memilih frame-nya biar nanti wireframe-nya itu sesuai dengan desain atau visual yang akan kita lanjutkan atau ke tahap pengembangannya nanti. Lalu sudah kita pilih frame-nya, nah kita bisa ngebuat grid. Nah grid itu ada di sidebar sebelah kanan ini. Kalau teman-teman lihat sini ada layout grid. Oke, layout gridnya nanti di sini klik plus tek. Nah di sini gridnya ini masih dalam bentuk grid. Kita pilih yang kolom. Nah kalau gue di sini pengen buatnya itu menggunakan 12 ya, ada 12 kolomnya. Terus marginnya di sini gue biasa buat jadi 100 atau kalau 100 kejauhan ya, mungkin bisa 75. Nah sebenarnya ini menyesuaikan aja ya teman-teman ya, karena nanti masing-masing desain tuh berbeda sesuai kebutuhannya seperti apa. Gutternya di sini ini untuk menentukan jarak ini nih, putih-putih yang ada di antara kolom ini. Kalau bawaan Figma sendiri ini 20, kita bisa buat menjadi 30. Nah, biar dia tuh lebih berjarak gitu loh. Oke. Nah, ini kenapa 12? Jadi emang 12 itu yang paling sering digunakan untuk membuat grid. Ya, secara internasional biasanya grid itu dibuat sebanyak 12 kolom di sini ya. Oke. Nah, grid ini nanti bakal memudahkan kita untuk membuat wireframe. Nah, kalau kita udah buat frame, terus kita sudah menambahkan grid di sini. Nah, kita sekarang bisa membuat frame-nya. Nah, dengan apa? Kita membuat frame hanya cukup butuh ini aja. Kita hanya butuh shape tools aja untuk membuat wireframe. Karena ini hanya kerangka dasar, teman-teman, bukan desain utuh yang langsung jadi. Oke, misalkan di sini dia ada dashboard app atau bisa dibilang sini logo lah ya. Kita buat aja di sini nanti logo. Kita pakai aja 2 kolom misalkan. Untuk di sini sebagai logo. Oke, di sini logo. Terus nanti di sini ada tab. Tabnya di sini ada 3. Kita buat di sini tab misalkan. Tabnya kita buat pakai teks aja tab. Oke, tab. Kalau misalkan kira-kira ini kurang besar, bisa teman-teman gedein ukuran teksnya jadi 32. Kita buat di sini. Oke. Oke, sini tab dan ada 3. Kita copy aja ke samping. Oke. Nah, ini masih gambaran kotor ya teman-teman ya. Ini belum kita atur layoutnya. Jadi mungkin jaraknya itu nggak terlalu presisi. Nah, jadi kita buat dulu aja ini kayak gini. Terus di sini nanti ada icon profilnya. Icon profile bisa kita buat pakai ellipse. Oke, di sini misalkan. Di sini ada ellipse. Terus di sini ada button untuk share. Buttonnya kita buat misalkan ini pakai berapa kira-kira?
Mungkin satu cukup ya, satu kolom. Segini misalkan buttonnya. Dan dia agak ngelengkung. Kelengkungannya sesuaiin sendiri aja teman-teman ya, mau selengkung apa. Oke. Lalu selanjutnya sampingnya sini ada menu. Oke. Kalau kita lihat di sini lebih kecil ya daripada button share-nya tadi. Kita samain lagi lengkungannya menjadi 10. Oke, teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini kan udah ada gambaran. Terus di sini dia ada garisnya. Atau pakai rectangle juga bisa. Jadi gini. Kalau sudah, kita sesuaikan, taruh di belakang. Oh ya, ini karena warnanya sama ya. Mungkin bisa kita gelepin dikit. Oke. Terus ini juga sama. Warnanya bisa kita ambil di sini. Yang ini juga. Warnanya bisa kita sesuaiin. Ini juga. Nah, terus di bawahnya sini ada tab. Bisa kita buat tabnya, misalkan di sini kita ambil 3 ya, 3 aja. Kita ambil 3 kolom untuk ngebuat sebuah tab. Nanti di dalamnya ada tab-tab lagi. Oh, bisa kita pakai ini aja deh. Kita copy aja dari yang ini. Kita copy. Terus kita kecilin. Dibagi 3. Yang ini jangan lupa agak digelepin ya. Karena di sini dia ada 3 tab dan nanti salah satu tabnya ada yang aktif. Jadi kayak seperti ini contohnya. Ini tab 1, tab 2, tab 3. Yang aktif dia di tab 1. Nah, biasanya tab yang aktif itu dia bakal lebih terang atau lebih timbul. Nah, di sini kita juga buat perbedaannya ya di wireframe ya. Oke. Mungkin di yang aktifnya dia bakal lebih gelap. Atau bisa kita lebih gelepin lagi ya biar terlihat beda. Nah, di sini bisa kita kasih informasi teman-teman bahwa di sini adalah tab. Copy aja sampingnya. Copy lagi ke sampingnya. Oke. Lalu berikutnya kita mau membuat search. Di sini ada search. Sama ya. Searchnya kalau di sini dia agak panjang, jadi kita bisa ambil 4 kolom. Oke. Dan kita sesuaikan mungkin searchnya ini ukurannya sama ya kayak tab ya. Seperti ini kira-kira. Oke. Searchnya di sini misalkan 10. Kita
aja dulu sini, search. Oke, di sini search. Nah, terus kini kita bisa ngebuat KPI. Di sini ada KPI-nya nih. Ada card. Ada 3, 1, 2, 3. Karena ini ada 12 kolom, mungkin kita bagi 3 menjadi 4. Kita ambil 4 KPI ya. Copy aja. Nah, di sini kalau kita lihat dia ada line chart. Kita buat line chartnya juga di sini. Di sini untuk wilayah line chartnya. Kalau di sini kita lihat agak besar, jadi mungkin kita bisa ngambil sekitar 7 kolom. Ini aja gambaran aja teman-teman ya. Gambaran 7 kolom. Di sini misalkan nanti bisa kita kasih keterangan juga. Line chart. Oke. Lalu di sampingnya sini ada list. Nah, kita bisa buat list juga di samping sini. Dan yang bawahnya ada list lagi, sama list sama bar chart. Oke, sudah jadi. Untuk wireframe-nya gini aja teman-teman. Jadi kita tuh nggak perlu pusing-pusing ini mau pakai font apa, gambarnya warnanya seperti apa. Cuman di sini perlu ini ya teman-teman ya. Dipahami juga bahwa kan kita di sini buat wireframe untuk memudahkan nanti ke depannya saat membuat desain. Jangan lupa kita juga perlu di sini ngegrouping. Misalkan di bagian sini nih, bagian atas nih. Kita buat groupingnya dulu ya. Di sini kita buat group itu namanya header, misalkan. Di sini juga kita grup lagi, klik kanan, nanti udah diseleksi, diklik kanan, group selection. Kita kasih nama lagi. Group selection. Di sini tadi KPI card. Kita buat aja card. Oke, di sini sudah card. Terus di sini tadi ada line chart. Di sini line chart. Nah, ini dia sendiri. Tetap kita buatin grup aja ya. Biar karena nanti di dalam line chart ini banyak isinya, karena nggak cuma chart doang. Ada title-nya, ada judulnya, terus nanti ada range-nya. Kita buat aja biar gak pusing nanti ngelihatnya di layernya.
Nah, terus untuk di profile picture nih, biar nggak bingung, kita kasih tanda aja ya. Misal kayak A, kayak ala-ala inilah ya, Google, atau nih sama nih kayak gini nih di Figma-nya nih, menandakan di bawah profil. Terus di sini juga kita kasih tanda button. Kecilin. Oke, sama di sini juga ada button nanti. Oh ya, di sini juga tadi lupa ya. Di sini kalau di sini kita lihat dia logonya itu hanya sebuah nama, dashboard app kayak gitu. Kita buat aja di sini logo. Oke, udah jadi teman-teman. Oh ya teman-teman, jangan lupa juga nih kalau kita udah selesai ngebuat wireframe ya. Mungkin di gridnya ini bisa kita hide ya. Jadi kita bisa ngeliat gambaran secara keseluruhan seperti apa wireframe yang sudah kita buat. Nah, seperti inilah kira-kira gambaran wireframe yang sudah kita buat. Dan jangan lupa juga, ini seharusnya di awal-awal sini tadi judulnya harus kita ganti juga jadi wireframe, biar kita ingat project ini atau file ini adalah isinya tentang wireframe. Oke, sudah selesai. Jadi basicnya tuh gampang banget ya untuk membuat sebuah wireframe. Yang penting itu kita udah tahu dulu aplikasi apa nih yang mau kita buat, kira-kira gambarannya seperti apa. Jadi saat kita udah punya gambaran, kita bisa buat wireframe. Nah, nanti saat brainstorming, nah disitulah kita bisa mendiskusikan. Kira-kira seperti ini nih nanti gambarannya, tata letaknya seperti ini. Nanti tabnya di sebelah sini, iconnya sebelah sini, buttonnya sebelah sini, gitu. Gampangnya gitu teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu pusing-pusing mikirin warnanya nanti pakai warna apa, terus nanti fontnya pakai font apa. Sebenarnya nanti kalau misalkan mau lebih lengkap lagi, teman-teman bisa atur layoutnya ya. Layoutnya itu biar nanti antara jarak-jaraknya ini juga beraturan. Tapi nanti itu bisa kita bahas di video yang lain. Nanti ada khusus sendiri tentang layout. Jadi gitu teman-teman untuk wireframe. Gampangnya gini, analoginya misalkan bayangin nih, teman-teman tuh pengen ngebangun sebuah rumah. Sebelum ngebangun rumah itu, pastinya kita perlu ngebuat rancangan dasar dulu kan. Nah, wireframe inilah yang kalau di dalam dunia desain UI UX, wireframe itu kayak denah rumah yang mau kita buat sebelum ngebangun rumah itu. Terus, denah rumah ini ngebantu kita tuh buat ngevisualisasi ini, dimana letak tiap ruangan kayak kamar tidur, dapur, ruang tamu. Terus kita bisa ngelihat gimana nih tata letak ruangannya secara keseluruhan dan bagaimana orang bakal bergerak dari satu ruangan ke ruangan lainnya. Nah, terus dengan denah ini juga kita itu bisa fokus pada struktur dan alur tanpa memikirkan detail kayak warna cat dindingnya, terus jenis perabotannya, apa yang mau bakal digunain. Nah, itu kita gak mikirin ke situ dulu. Jadi wireframe dalam dunia desain UI UX ini bekerja dengan cara yang sama kayak kita mau ngebangun rumah tadi. Wireframe itu sebagai sketsa dasar yang menunjukkan struktur dan tata letak halaman aplikasi atau situs web. Jelas ini ngebantu banget buat para desainer untuk menentukan di mana letak-letak elemen, ya kayak tombol, gambar, teks yang seperti yang sudah kita buat ini. Jadi dengan wireframe, desainer tuh bisa mastiin nih alur pengguna itu mudah diikuti dan intuitif, sama seperti memastikan bahwa alur ruangan dalam rumah itu nyaman dan fungsional. Selain itu juga, denah rumah sangat berguna untuk berkomunikasi dengan tukang bangunan misalkan.
atau arsiteknya, biar mereka itu bisa memahami nih visi kita itu dengan jelas. Jadi wireframe juga berfungsi sebagai alat komunikasi seperti yang kita udah bahas sebelumnya. Gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman masih belum ada gambaran, teman-teman bisa explore sendiri tentang wireframe. Bisa teman-teman ke Figma Community. Nah, teman-teman bisa cari di Figma Community. Contoh misalkan wireframe. Nah, di sini banyak banget nih teman-teman contoh-contoh wireframe itu seperti apa. Terus ada yang menyediakan kitnya seperti apa sih, kit-kit yang bisa kita gunakan untuk sebuah wireframe. Misalkan untuk image itu nanti bentuk shape-nya itu kayak gimana. Terus nanti untuk profil shape-nya itu seperti apa. Nah, di sini teman-teman bisa nge-explore sendiri. Nanti coba aja teman-teman lihat-lihat di sini, klik salah satu dan bisa teman-teman lihat sebagai referensi untuk ngebuat wireframe dalam desain teman-teman. Gampangnya seperti apa wireframe itu, terus gimana sih wireframe itu, alurnya itu seperti apa. Nah, di sini teman-teman bisa explore sendiri. Yang jelas, secara basic tadi kita udah coba mempraktikkan gimana sih cara buat wireframe yang gampang atau dasarnya buat wireframe itu seperti apa. Oke, jadi itu teman-teman sekilas tentang apa itu wireframe, kenapa wireframe itu penting, dan gimana sih gambaran desain serta contoh yang udah kita buat. Semoga apa yang sudah kita pelajarin bisa bermanfaat nih buat teman-teman di kemudian hari saat teman-teman mau ngebuat sebuah desain. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan update terseru lainnya tentang desain mendesain UI UX. Sampai jumpa di video berikutnya dan ayo ngedesain. Walau aku masih pemuda, pelan-pelan jadi jago.